Kericuhan antar supporter timnas Indonesia ini terjadi di ring luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa malam. Kericuhan pecah usai wasit meniup peluit panjang yang menandakan berakhirnya pertandingan dengan skor 0-1 untuk Vietnam. Kekalahan timnas Garuda pada laga final AFF U23 melawan Vietnam memicu keributan antar supporter yang diawali saling lempar flare dan berlanjut pada aksi baku hantam. Polisi yang bergerak cepat akhirnya berhasil mengendalikan situasi sebelum keributan semakin meluas. Sedikitnya 22 orang yang diduga terlibat kericuhan ditangkap polisi. Hingga Rabu pagi, ke-22 supporter yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Ada banyak motif ya, ini masih motif ataupun latar belakang yang memotivasi para pelaku untuk melakukan penusukan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Luka tusuk kita dapatkan info ada 1 orang. Sementara akibat kericuhan, 2 orang dikabarkan terluka dan 1 diantaranya terpaksa dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sekelompok pelajar SMK swasta yang berboncengan dengan 4 sepeda motor mendekati seorang pelajar yang hendak membeli makanan di sebuah warung di Lebak, Banten. Beruntung, korban bisa menyelamatkan diri. Sementara warga menghalau gerombolan pelajar itu. Mereka sempat kocar-kacir saat dibubarkan warga. Korban mengaku tidak memiliki permasalahan dengan para pelaku. Sebelumnya, ia mengira berhenti untuk menanyakan alamat. Mau beli gorengan, disuruh sama Pak Bos, saya ke situ. Situ langsung datang dia gerombolan 4 motor lebih. Situ saya langsung cepat sini, langsung mau dipukulin. Warga datang, langsung pada kabur sono Pak. Sono udah saya diamanin motor 1. Saat itu korban berada di lokasi karena sedang praktek kerja lapangan di sebuah bengkel. Dalam insiden tersebut 1 unit sepeda motor ditinggalkan para pelajar dan kini diamankan oleh warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor ini babak belur dihajar massa di Muaro Jambi. Pelaku diketahui sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus berbeda. Sudah tak berdaya hingga nyawanya diselamatkan polisi yang datang ke lokasi. Rekan pelaku sebagai penjual motor curian juga berhasil diringkus petugas di tempat persembunyiannya. Sebelumnya, pelaku menggasak sepeda motor milik ibu hamil di depan toko fotokopi di Desa Mandalo Darat, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Korban sempat berupaya mengejar motornya agar tidak dibawa kabur hingga terjatuh. Pelaku memanfaatkan keteledoran korban yang menggantungkan kunci motor saat berada di parkiran pinggir jalan. Adanya kesempatan karena motor dari korban ataupun pelapor sedang diparkirkan di luar toko fotokopi dan kunci kontak dari motor tersebut masih tergantung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Muaro Jambi. Keduanya dikenakan hukuman 5 tahun pidana penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz melaporkan. Inilah rekam kamera pengawas saat kedua pencuri laptop masuk ke dalam komuter lain yang sedang keadaan kosong di Stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat. Salah satu pelaku kemudian melihat sebuah tas berisi laptop yang diduga tertinggal pemiliknya di tempat penyimpangan barang. Bukannya mengembalikan laptop, pelaku justru menjualnya di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Mendapat laporan, polisi unit Reskrim Polsek Tambora bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku di rumah kontrakan di kawasan Stasiun Manggarai dan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 tahun.
pengakuan pelaku sendiri, mereka baru melaksanakan aksinya sebanyak 5 kali dengan modus yang sama. Jadi untuk J dan DM ini berprofesi sebagai pengamen yang suka menaiki kereta, menumpang kereta, dan ketika melihat ada kesempatan melaksanakan aksinya. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Seorang pria babak belur dihajar massa karena kedapatan hendak mencuri sepeda motor yang diparkirkan di kampus Al-Maksum, Kota Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Massa yang tersulut emosi karena geram dengan ulah pelaku. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Stabat langsung menangkap pelaku ke pos Satpam. Sebelumnya, pelaku kepergok warga saat mencuri sepeda motor di parkiran masjid. Melihat temannya tertangkap, 2 rekan pelaku yang menunggu di sepeda motor langsung kabur. Telepon kawannya, ngechat kawannya, minta kiriman kunci yang lebih kecil. Saya diantar lagi, jumpa sama istri saya. Saya melapor sama saya kejar. Baru mereka masuk ke tengah, saya tangkap pura-pura menjadi kawannya mahasiswa sini semester 2. Sementara di kampus kami tidak ada semester 2. Dari situlah baru kami buktikan, kami periksa, di kantongnya dia marah. Polisi sempat kesulitan saat akan mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Meski demikian, akhirnya pelaku bisa dibawa petugas ke kantor polisi. Siapa yang mana dia? Kita yang luar. Ambil gambar ini. Ambil gambar ini. Ada mimbaran kumpul. Balik-balik ke orang gila segala. Pria ini terlihat linglung saat akan diamuk warga usai tertangkap tangan mencuri mesin air dan kompor gas di sebuah rumah kosong di Panakukan, Kota Makassar. Warga yang geram berulang kali nyaris menghakimi pelaku. Namun aksi ini langsung dicegah oleh polisi. Kau berapa orang tadi? Sendiri tuh orang bilang 3 orang kok. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku melakukan pencurian lantaran terdesak kebutuhan hidup. Dari pemeriksaan juga terungkap jika pelaku merupakan residivis kasus pencurian motor yang belum lama ini dibebaskan. Di Kota Makassar, Muhammad Merbone, iNews melaporkan. Video amatir menunjukkan kondisi saat sejumlah warga yang berada di arena sabung ayam di kawasan Jalan Sokosati, Denpasar hendak mengevakuasi korban Inengah S yang mengalami luka. Namun naas jiwa korban tak tertolong. Korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Saat itu 2 ayam aduan hendak dilepas untuk diadu dan telah dilengkapi pisau taji. Namun saat dilepas, salah satu ayam mengamuk dan menyerang Inengah S yang kala itu datang ke arena untuk menonton sabung ayam. Korban mengalami sejumlah luka terbuka akibat sabetan taji yang terpasang pada kaki ayam yang mengamuk. Ayam mengamuk, jadi ayamnya karena mengamuk dilepas oleh salah satu pemain itu. Korban mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia. Artinya status korban ini bukan pemain ya Nana? Bukan pemain, dia penonton. Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya dan diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Karangasem. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.